Bang. Siap. Nah, Saya manggilnya abang apa nih, namanya siapa? Erian? Saya Abang? Bambang. Bambang. Oh, Bambang. manggilnya Mas Biasanya Bambang. orang boleh, Mas Bambang boleh, orang-orang biasa manggil Ko Bebe. Terserah apa bebas maunya nyaman Mas Oh boleh, ya, Om oke boleh. oke Yang penting oke jangan oke. Om, yang penting jangan ini aja lah, jangan Opa lah gitu. Nah, kalau saya paling kenal judi udah 5 tahunan. Lima Dari tahun. 2022 akhir. 4 tahun lah ya kurang lebih, 3 tahun Ya. lebih lah, 3 tahunan ya. Cuma orang tuh nggak ada yang tahu bang. Cuma saya mendem Hmm. sendiri aja gitu. Hmm. Kalau masalah kekalahan ya paling nggak besar lah, paling mentok-mentok sekitaran gaji saya doang bang, 2,5 juta gitu, udah nggak pernah lebih-lebih lagi gitu. Hmm. Cuma itu awet gitu, tiap bulan. Nah yang terakhir ini minusnya lumayan tuh bang, ya mungkin nggak sama kalau dibandingin sama orang-orang kecil lah hitungannya, cuma kalau bagi aku kan besar. Gini Bang, saya potong dulu sebentar ya. Saya potong dulu sebentar. Kalau buat saya pribadi, masalah itu hanya masalah sebuah angka doang yang orang bisa lebih-lebihkan dan kecilkan. Tapi pada intinya masa-masa recovery ini yang sangat sulit. Sangat sulit Nah masa-masa ini kan recovery. mungkin ini apa ya, kekalahan yang paling mentok lah menurut saya. Nah biasanya tuh kayak abang udah berhenti lama juga ya bang. Insya Allah 6 tahun saya. Kalau di fase-fase awal mau berhenti total gitu, ngadepin minus-minusnya, utang-utangnya tuh gimana tuh bang, dari Saya, pengalaman? dari pengalaman saya datengin ke orang tersebut. Ke supplier saya datengin. Saya tidak by telepon, saya tidak by WA, tapi saya datang. Ngobrol, akui kesalahan. Minta waktu untuk dicicil. Yang penting kita ya jujur dalam keadaan kita dan cerita sejujur-jujurnya. Iya, iya. Itu pengalaman dari saya pribadi. Pusing nggak? Pusing. Kabur nggak? Kabur. Saya juga sempat diusir saya juga. Kalau saya bilang gitu terlalu munafik, saya bilang. Saya kabur, diusir dulu saya dari rumah. Di tahun 2019. Karena orang tua saya sudah berulang-ulang kali orang tua saya membantu saya. Tapi ada titik jenuhnya ketika itu saya diusir. Itu kan kalau penjudi akut gitu ya bang, mesti kambuh-kambuhannya kan gampang itu ya bang. Nah kalau abang itu di titik mana, apa trigger apa yang bikin benar-benar berhenti semuanya tuh, apa tuh bang? Mentok-mentoknya pikirannya abang tuh apa tuh? Saya diusir pada tahun 2019, tepatnya Februari. Dan saya harus menjadi supir taksi Bluebird di Pondok Cabe selama 3 bulan. Setelah itu saya pindah ke Grab 3 bulan lagi. Saya di Jakarta merantau 6 bulan. Berarti ya itu karena hidup sendiri itu ya bang, yang Nggak hidup bikin. sendiri sih. Pada intinya saya benar-benar dikasih sanksi yang benar-benar harus berubah gitu loh. Dan ada omongan dari anak saya waktu itu. Papi, mau sampai kapan hidup seperti gini terus? Memang papi nggak sayang sama Cici? Hah? Memang kami butuh sekolah, kami butuh biaya. Kalau papi seperti Selain ini terus, selain dari teguran anak, kan pasti ada apa ya, kayak hal-hal yang membantu kita untuk gak balik lagi tuh apa aja tuh? kalau saya benar-benar sadar diri, di saat saya pulang 2019, 2020, saya tidak mau pernah pegang uang lagi di rekening. Sampai detik ini. Rekening punya saya. Mangga. Jadi yang online nggak ada, yang offline pegang apa enggak? Offline nggak pegang juga saya duit.
Bener-bener nggak pegang. Oh, Demi Allah saya nggak pegang. Saya rokok ya saya rokok tinggal ngambil. Alhamdulillah untuk rokok udah bea cukai juga sekarang. Alhamdulillah nggak kekurangan lah kalau untuk rokok. Yang mau nge-vape tinggal nge-vape. Udah, tanggungan jadi saya udah nggak pegang. selesai. Kenapa? Tanggungan udah selesai. Alhamdulillah bang, belum bang. Udah 6 tahun juga bang. Belum bang, belum selesai bang. Saya masih punya utang. Masih punya Tapi utang saya. walaupun udah 6 tahun ya kayak gitu, belum apa ya, belum tentu ya kalau kita misalnya pegang uang lagi nggak balik lagi itu belum tentu ya. Makanya saya selalu bilang, istiqomah ini sulit gitu loh. Istiqomah ini sulit. KBB titik balik sekarang punya akun TikTok Aswa Channel bukan sih? Aduh kurang apa saya DM seorang, ya saya bilang saya pun takut bang, terus terang takut ke-trigger lagi. Makanya kenapa Ya, saya di sini ketika ada narasumber naik jangan pernah ngomongin masalah nominal. Takutnya teman-teman di bawah mendengarkan dengan depo sekian jadi sekian. Apalagi yang sekarang tahap-tahapnya bagi banyak hutang gitu loh. Pasti akan ke-trigger lagi. Saya jamin pasti akan ke-trigger lagi, nggak mungkin enggak. ya, Seorang ya. penjudi itu seorang penjudi itu yang paling sulit itu masa-masa recovery-nya bang. Kata berhenti mah gampang bang. Kata berhenti itu gampang bang, terus terang. Tapi masa-masa recovery itu, karena kenapa? Kita akan dipaksa hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Pertama, sanksi sosial, kepercayaan dari orang lain. Yang keduanya, kita sudah mengambil rezeki kita di masa akan datang. Karena kenapa? Harus bayar utang, nyicil. Iya, iya. Saya hidup ya udah nyaman lah, udah nyaman enak. Nah pegang uang ya udah saya terimain, memang kesadaran dari saya. Udah Karena berdamai ya. kenapa? Karena kenapa? Ketika tidak bermain judol pun, penyakit saya sebagai laki-laki mungkin bisa ke LC lagi, karaokean lagi, akan membuat repot lagi. Jadi kenapa? Sadari bahwa kita itu begini. Terima aja udah keadaan saat ini. Menerima keadaan. Relakan kekalahan. Karena kata ikhlas sampai saat ini saya belum menemukan apa arti kata ikhlas sesungguhnya. Dan saya pun tidak ikhlas atas kekalahan saya. Tapi kalau misalnya kita berhenti nih, udah progres, terus kita kayak masih suka minum minuman keras, masih suka main cewek, itu Bang, trigger mohon juga maaf. ya bang. Ya mohon maaf ya kalau itu mah sesekali juga saya masih suka minum lah bang. Nggak munafik. Saya kalau bilang nggak suka minum terlalu munafik lah saya. Terlalu Tapi jual nggak lagi. ke bawah itu trigger itu bang. Saya kalau minum saya di rumah sekarang. Saya minum di rumah. Dan kenapa saya hampir setiap malam live seperti gini? Saya tidak mau keluar. Lebih baik saya ngobrol begini aman, lebih aman. Jadi tweet, paling rokok doang yang boros. Karena saya gampang ke bawah arus, gampang ke bawah lingkungan. Iya bang. Sadar diri saya gampang ke bawah lingkungan, bukan saya menyalahkan lingkungan, tapi saya yang salah karena gampang terbawa. Oleh sebab itu kita harus mengambil tindakan. Kalau memang kita menyalahkan lingkungan lah begini ABCD, harus diri kita sendiri. Cuman kalau saya bilang stop minum, mohon maaf, saya kadang-kadang masih minum. Jangan stop minum itu, lanjut minum itu. Iya, dengan minum mati atuh pasti, benar nggak King? Gimana King? Silakan King. Mungkin ada tambahan dari King, silakan King. Mana apa? Arak. Nah ya ini bang, minta pesan terakhir aja bang dari saya. Wih, Jangan dong. Waduh, terakhir. ngeri. Kalau terakhir mah, aduh ngeri. Nanti kita nggak ketemu lagi dong, bahaya dong. Pesan-pesan buat ngejalanin proses selanjutnya gitu loh pak. Proses selanjutnya.
kan apa ya, minta saran dong bang, biar biar nggak terus-terusan, nggak berlanjut-lanjut, bisa ngadepin titik-titik yang balik ke hidup normal gitu bang. Hmm. Minta pesan-pesannya aja tuh bang. Gini brother ya, banyak di antara kita sebagai kaum laki-laki itu mereka akan menempuh jalan yang tentunya berbeda-beda. Ya. Jatuhnya itu berbeda-beda. Saat ini mungkin kita jatuh di judol, tapi ada di antara mereka jatuh di perempuan, jatuh di tipu orang, jatuh di kehancuran Narkoba. narkoboy gitu kan. Ya. Nah, itu adalah jatuhnya orang itu ya berbeda-beda gitu. Tentunya ketika kita di sini itu kan, kenapa ini judi ini rasanya sangat berat sekali, karena judi ini menyerang secara mental kita, psikologis kita gitu, nalar Ekonomi. kita. Ya kalau ekonomi itu ya memang sudah Pasti asbab ya, sebab akibat gitu kan. Cuman kan bukan karena masalah ekonomi saja, tapi masalah mental kita, secara psikologis kita ya kena gitu. ya. Kalau misalkan lu mau ngomongin narkoboy, paling per minggu berapa ji sih gitu loh. Lu nggak akan pernah Tergantung. nambah lagi gitu kan. Tergantung, King. Kalau ngasih dosing pakai anak bisa sapoe saji meren. Ya anggap sehari 1 ji lah. Itu kan cuman Ya satu 1,2 ji lah aja, paling nggak mahal. maksudnya lu nggak akan pernah kehilangan 5.000 atau 10.000 berikutnya gitu loh, karena kapasitas tubuh lo untuk adiktif itu terbatas. Lu minum paling juga 2 krat gitu kan, ya terbatas. Lu udah keburu tumbang ketika lu mau nambah. Lu mau main cewek 2 kali cerot aja lu udah lelah gitu loh. Artinya itu tidak akan bisa membuat kamu itu apa ya, dalam terjatuh dan selalu konsisten untuk kau bisa bermain di situ, enggak gitu. Tapi judul ini ya setiap menit, setiap waktu, setiap jam gitu kan, dia tidak mengenal ruang dan waktu. Lo mau dimanapun itu akan seperti itu. Dan ketika anehnya lagi, seorang penjudol itu ketika lo ada masalah di dalam kerjaan lo, di dalam circle lo, di dalam keluarga lo larinya itu ke judol gitu. Pasti itu. Dan itu akan secara perlahan ya akan mengambil semuanya yang lo miliki. Entah itu kebahagiaan lo, ketenangan hidup lo, kenikmatan ibadah lo, harta lo udah pasti, orang kepercayaan yang sudah mulai meninggalin lo gitu. Nah itu yang harus dipahami dulu. Itu yang bisa menghancurkan kita secara perlahan. Jadi ketika kita sudah tahu dan kita udah identifikasi problematika yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah judol, itu adalah sumber masalahnya, berarti kita garis bawah itu. Oh iya, kalau judol itu saya seperti ini gitu. Berarti kalau masalah-masalah sisa habis judol itu tetap harus dilewatin ya bang, harus dihadapin gitu ya bang. Ya harus dong, kita dilahirkan kan sebagai pejuang bukan pecundang brother. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita terima saat ini itu adalah buah keputusan kita di masa silam. Kita saat Tapi itu ini kalau kita yakin itu pasti akan terlewati ya bang. Ya pastilah. Di mana sih dalam hidup ini ketika hujan-hujan terus? Di mana sih dalam hidup ini ketika panas-panas terus? Tidak, brother. Itu karena lu terlalu menggantungkan sebuah angan-angan pikiran yang ada di kepala lu. Lu memikirkan sesuatu yang memang ini itu susah, ini itu sulit gitu. Karena itu bagian dari afirmasi. Hal-hal yang positif yang lu harus masukin ke dalam tubuh lu itu ya harus bertolak belakang dengan energi-energi negatif yang lu tidak yakini, lu tidak percayai gitu. Berarti kalau kayak abang itu ngatasin kecanduan lagi itu, menjauhin hal-hal yang mendekatkan ke situ ya bang.
Kalau saya enggak, kalau saya akan katakan dan bagi cerita saya, pengalaman saya, bagaimana saya untuk mengatasi, untuk berhenti, kamu nggak akan sanggup, brother. Nggak akan sanggup. Kalaupun sanggup, kamu hebat dan saya kasih apresiasi. Mau? Enggak sih, Paham biar dong, enggak. kasih paham dulu Ki, kasih paham Ki. Kalau Gimana misalkan nih? kamu pengen berhenti nih, total pengen berhenti, tidak akan pernah menyentuh judol lagi seumur hidupmu. Aku tahu Ya, triknya dan itu yang saya lakukan. Pertanyaannya sekarang, lu mau atau enggak? Gitu. mau dong kalau bisa bikin berhenti total. Nah, kalau mau ini pasti terjadi. Kalau kamu langgar, sesuatu yang akan hilang di dalam hidup lu itu udah pasti. Hmm, Ini brother. ya, Terus terang, saya berbicara saat ini dalam keadaan sadar, tanpa pengaruh minuman keras dan tanpa ya, tekanan ya. dari pihak manapun. Saya sadar atas apa yang saya ucapkan dan saya katakan. Ketika saya berhenti untuk bisa mengontrol diri saya supaya saya tidak terjun lagi atau ke-trigger lagi dengan alasan apapun di judul itu, saya itu bersumpah atas nama diri saya, keluarga saya, orang tua saya, dengan Tuhan saya. Dan saya akan menyombongkan diri saya di hadapan sang iblis. Tidak ada satu iblis manapun yang bisa, ya kan? Iblis manapun, bukan teman ya, bukan circle, bukan lingkungan ya. Iblis manapun yang bisa untuk menggoda saya dalam bermain judol. Itu pesan saya. Kedua, jika ada iblis mampu menggoda saya, men-trigger saya dengan alasan apapun saya bermain judol, saya pastikan di antara 5 indera saya, salah satunya tidak berfungsi secara bertahap. 1, mata saya tidak berfungsi. 2, pendengar saya tidak berfungsi. 3, dan seterusnya, brother. Apa kamu mampu? Apa kamu sanggup? Itulah yang saya lakukan. Itu sumpah sama diri sendiri gitu maksudnya. Iya dong, sumpah dalam diri sendiri. Nah, apa kamu sanggup? Kalau sampai itu terjadi, ya tanggung sendiri ya resikonya ya. Walaupun itu tidak 1 bulan langsung ada Berarti abangnya berkeyakinan seperti itu ya bang? Iya dong, jelas dong. Karena itu kan untuk pertumbuhan kita, brother. Berarti Untuk kayak pengembangan bernazar diri gitu ya? kita. Apa? Kayak nazar gitu ya? Oh, beda, bukan nazar. Kalau itu adalah sebuah metode untuk afirmasi ke dalam diri kita bahwasanya segala sesuatu atas apa yang saya lakukan dengan alasan Tapi kan apapun. kalau walaupun kita ngelanggar gitu, belum tentu kan itu kejadian. Oh, silahkan aja langgar, nggak masalah. Nggak masalah gitu. Makanya kan saya bilang, saya katakan, kalau memang kamu mau seperti itu laksanakan, kalau mau. Kalau bang, Tapi kalau dilanggar silahkan gitu loh. Karena resiko itu ya ditanggung sendiri. Loh, silahkan aja kalau mau dilanggar, nggak masalah. Rata-rata ya nggak mampu gitu loh. Orang-orang nggak mampu ke situ, nggak ada yang mampu. Dia berpikir panjang. Dia nggak tahu 5 tahun 10 tahun yang akan datang dia akan bermain itu atau tidak gitu loh. Nah itu yang membuat mereka itu ragu. Ketika lu ragu, lu jangan, udah nggak usah ngomong pengen berhenti. Nah, di situ adalah sebuah keseriusan orang itu mau berhenti, sembuh atau tidak. Iya nggak? ya. Nah dari situ kan kelihatan kan mana yang serius mau berhenti dan sembuh, mana yang hanya sebatas berhenti pangkal lidah, besok dia berjanji diingkari, 5 tahun ke depan dia bermain lagi. Kalau Masih saya ragu udah ya. ngerti, brother. Nah kalau seperti itu ya berarti belum, tingkat kesadaran dan yakin sama diri keseriusannya sendiri itu ya. belum betul-betul 100%. Kalau saya mah jangankan teman, brother, iblis pun, iblis saya tantang. Ayo, iblis mana yang bisa untuk menggoda saya dalam bermain judol? Gak akan mungkin pernah bisa dan mampu iblis itu menggoda saya. Dan saya buktikan, itu harus dibuktikan loh bro. Dan ketika gue udah berjanji seperti itu, gue ada uang 100 jutaan ya kok ya dulu ya. Ada uang di ATM, di M-Banking itu 100 jutaan. Gua selalu sugesti ke diri gua sendiri, ayo iblis goda saya sudah di form deposit, saya buka situsnya terus terang. Saya buka situsnya.
Udah saya di form deposit, saya sudah sugesti diri saya, ayolah dari 100 juta yang saya punya ini, bisalah 5 juta atau 10 juta lah. Kalau 10 juta terlalu berat, 5 juta aja dulu lah. Siapa tahu kan jadi 20 atau 30 juta. Saya tungguin sampai 5 menit nggak ada respon sama sekali. Artinya apa? Kesadaran saya bisa mengalahkan bisikan iblis. Dan ketika saat ini saya di lingkungan saya, bos-bos besar semuanya, orang-orang seragam coklat semuanya, dia bermain di samping saya, enggak tertrigger lagi. Dia gembira dengan WD 130 sampai 250 juta. Ketrigger? Enggak. Kenapa? Karena kesadaran itu yang ditanamkan, brother. Karena judol itu bukan masalah nominalnya, tapi sikap atau perilaku penyimpangan di dalam permainan itu yang akan kita mengorbankan diri kita, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian anak istri kita. Dan saya tidak mau menjadi goblok, menjadi bodoh orang tua yang mewariskan sifat judi ini kepada anak-anak saya. Nauzubillah min zalik. Rata-rata mereka tidak berani. Bang, amit-amit nih misalnya nih Bang, Abang amit-amit ya, maaf sebelumnya, misalnya Abang kecantol lagi main di situ, itu yang terjadi sama diri Abang tuh apa kira-kira tuh? Kalau hanya satu mata yang hilang nggak asik ya, mungkin lumpuh sama mata satu hilang, terus pendengaran hilang satu, terus lumpuh, makan juga setiap mau makan muntah, tapi hidupnya itu bukan langsung mati, tapi masih hidup, masih sekitar 20-30 tahun gitu, tapi nggak pernah sembuh penyakit itu. Iya, gila kan? Ngeri, brother. Kamu jangan mau kayak gitu. Nanti kamu ke-trigger repot. Itu dibuat sendiri atau gimana tuh Bang? Oh, kalau kita sudah ngomongin masalah bab kesadaran, kesadaran itu adalah keterhubungan kita dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Kalau kita hanya membuat sebatas perjanjian, ya udah ya Allah saya nggak mau lagi, ya udahlah, lu pasti akan ingkarin lagi. Tapi yang gue bahasakan adalah ketika lu di dalam keadaan duduk tenang, meditasi di dalam keheningan, lu tidak ada, yang ada hanya Tuhan lu akan bisa mengimplementasikan perjanjian itu dan buat perjanjian itu. Lu pasti akan paham ketika lu sudah menurunkan ego dan kadar sombongmu. Lu akan paham dirimu itu siapa sebelum lu paham Tuhanmu itu siapa. Karena ini bukan macam-macam, ini bukan main-main, ini bukan cemoohan kita kepada Tuhan. Tapi ini adalah pusat kesadaran kita untuk membuat sebuah perjanjian atau agreement antara makhluk dan Tuhan. Rata-rata orang tidak mampu. Rata-rata orang, bang sombong. Ya, memang saya sombong dengan pendirian saya. Saya sombong dengan prinsip saya. Kenapa? Karena ketika kita sombong terhadap manusia, sombong aja ibadah, pahala. Apalagi sombong terhadap sumbernya, sombong yaitu adalah sang iblis. Ya. Itu untuk bisa menekan, mengendalikan kadar kontrol yang ada di dalam diri saya, untuk sekiranya saya bisa menghindari dan mengantisipasi tidak sama sekali untuk bermain judol dalam kondisi situasi apapun sampai kapanpun. Gak terlalu tinggi nih Bang pembahasannya. Nah, kalau terlalu tinggi turunkan. Makanya saya sampaikan tadi, kalau misalkan mau seperti saya kan saya tanya tadi kan mau kan. Tapi kalau terlalu tinggi hilangkan semuanya. Hilangkan apa yang saya sampaikan, lupakan yang saya sampaikan. Saat ini kamu menjadi pribadi yang ya levelnya yang yaudahlah saya berhenti aja gitu aja sih. Jangan terlalu muluk-muluk, celaka nanti. Iya Bang. Jadi kalau ngobrol dengan saya itu kalau pengen betul-betul paten kayak gitu. Tapi nanti dipandu, DM saya, nanti tak pandu untuk membuat agreement itu seperti apa biar ketika kau melakukan kesalahan tuh sekali aja deposit 5.000, 1 bulan itu selesai, brother, hidupmu nggak akan karuan. Pertanyaannya mampu nggak? Kalau nggak mampu, udahlah diam aja lah. Kalau nggak mampu, belum mampu ke situ, lebih baik gini aja. Bang, saran-saran dong bang, biar saya bisa berhenti gitu aja. Nggak usah ada perjanjian-perjanjian tentang seperti yang saya sampaikan. Kasihan nanti ke kamunya, brother. Berarti abangnya sebelum ngelakuin itu udah
apa ya, hubungan sama yang di atas tuh udah itu ya bang, nyambung gitu ya bang. Ya semua makhluk itu kan ada keterhubungannya dengan Tuhannya, brother. Gimana kita Kan diskon kalau orang udah sering ngelakuin dosa kan otomatis dia kayak mati rasa, mati Aduh, hatinya gitu, nggak kesambung gitu. jangan terlalu banyak berpikir dosa, brother. Apa? Kita ini manusia yang pengen move on, pengen ada perubahan di dalam hidup kita. Yang bisa merubah itu bukan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Yang bisa merubah pribadi kita itu adalah diri kita sendiri. Bukan siapapun, bukan teman-temanmu, bukan saudaramu, bukan orang tuamu, tapi dirimu sendiri. Terus ketika kita terlalu kita ini berdosa, bagaimana kita akan mempunyai keterhubungan dengan Tuhan kita ketika kita itu adalah seorang pelaku dosa? Terlalu receh banget pemahamanmu tentang ketuhanan ya, brother. Agamamu apa sih? Islam. Islam tapi tidak Muslim tapi tidak muslimin kan gitu. Jadi harus tahu dulu kontekstualnya itu, brother. Ketika kita beragama itu esensi dari beragama itu bagaimana? Karena kalau misalkan orang berdosa tidak mempunyai keterhubungannya dengan Tuhannya karena dia punya dosa, tidak ada orang yang baik setelah dia mengenal kejahatan, brother. Halo bang, gimana bang, ulangi bang, maaf tadi lagi jalan. Ya begitu aja, terlalu jauh. Malah tertarik sama itunya ya bang, apa religinya abang itu ya bang. Apa saya nggak punya apa-apa, brother. Benar bang.